Oke, mungkin makasih banyak Ustadz atas penjelasan yang telah sampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang sampaikan tadi membuat kita mengerti, paham. Namun barangkali yang tidak paham, nanti mungkin kita ada yang bertanya. Tapi kalau boleh kita ambil kesimpulan sementara bahwa ayat yang disampaikan Ustadz tadi adalah tentang kabar gembira dan petakut. Bagaimana takutnya kita ketika hari kiamat. Tapi kita juga melihat bagaimana patuhnya makhluk Allah yang namanya bumi, yang namanya langit. Dengan perintah Allah. Semua dia turuti. Kemudian bagaimana juga dia mengeluarkan isi, menumpahkan semua yang ada di langit tersebut. Tentu kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Tapi juga ada kabar gembira. Bagi saudara-saudara kita yang berusaha keras untuk mendekat kepada Allah. Dengan kata lain takwa, Allah nanti akan memberikan yang luar biasa. Nanti kita akan mendapat catatan sebelah kanan. Kemudian Ustadz juga menyampaikan, beruntunglah kita pagi ini yang selalu menggali Al-Quran ini. Sementara orang lain istirahat tidur, tapi kita menggali Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz. Beruntunglah kita, sekali lagi saya katakan, semoga keberuntungan kita ini terus kita lakukan. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, sampai juga kita kepada sesi tanya jawab. Saya yakin mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, seperti biasa ada 2 hal yang perlu dipertanyakan, adalah kandungannya itu sendiri, begitu juga dengan gramatikanya. Untuk itu, seperti biasa, kita akan memberikan kesempatan kepada tamu-tamu kita yang baru. Apa ada yang baru Pak Herman sekarang, Pak Herman? Ada. Ya. Boleh mungkin pertama Pak Hamdan Caniago, coba. Masih ada nggak Pak Hamdan Caniago? Oke, Pak Hamdan, monitor Pak Hamdan? Masih ada Pak Hamdan Caniago. Oke, Pak Hamdan Caniago, saudara saya Pak Herman. Ya, kita kasih kesempatan pertama untuk bertanya atau barangkali mungkin mengulas gitu ya. Silakan Pak Hamdan. Atau memperkenalkan diri boleh juga. Oh ya. Saya memperkenalkan diri aja Pak Ustadz. Silakan. Jadi tanya dulu. Silakan. Jadi, perkenalkan Nambo adalah apa? Orang-orang Padang saudara Pak Ustadz. Enggak, ada Pak Joko sini, Pak. Pak Joko, Pak. Udah Kan bisa buka kameranya, Pak Hamdan. Nah, kenalkan saya. Kecuali saya, Pak. Ini sering-sering kumpul di sini jadi ini ya Pak Ustadz ya. Jadi apa? Jadi mendengar, menyimak ya. Insya Allah saya akan ikut Pak Ustadz. Insya Allah apa yang disarankan oleh Pak Ustadz tadi masuk sekali ke saya, dan istri sudah juga ngomong begitu. Cuman kan saya belum, karena sewaktu-waktu bisa dipanggil lagi. Maksudnya kan masih belum tua banget gitu loh Pak Ustadz. Jadi tadi masukan dari Pak Ustadz tadi, saran dan masukan petunjuk tadi, saya sangat berterima kasih Pak Ustadz, karena saya juga masih belajar ya kan. Insya Allah saya ke depan akan mengikuti saran dan masukan orang yang tua gitu, yang lebih berpengalaman begitu Pak Ustadz. Saya masih aktif di pegawai negeri, jadi makanya saya tadi itu saya sampaikan apa adanya, sejujurnya. Jadi bertolak belakang sebenarnya saya aktif itu Pak Ustadz. Jadi saya mencoba tidak aktif, karena apa yang masuk saya dengan tidak masuk tidak ada kemajuan untuk negara ini kan gitu. Makanya saya bertolak belakang tadinya seperti itu. Jadi saya pelan-pelan gitu, maksud saya pelan-pelan untuk minggir. Ya insya Allah nanti apa yang Pak Ustadz sampaikan menjadi pertimbangan yang buat saya gitu Pak Ustadz. Ya hanya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Mudah-mudahan berkenan ya Pak Hamdan ya. Pak. Nah, Pak Hamdan tinggal di mana Pak Hamdan? Saya dinas di Jakarta Pak Ustadz. Oh Jakarta ya. Tetangga Pak Herman ya. Ya. Domisili di mana Pak Hamdan? Domisili di Jakarta Barat, Kampung Baru. Namanya Sukabumi Selatan. Nah. Oh iya, makasih Pak Hamdan. Saya dulu lama juga di Surabaya, makanya saya tahu dengan Pak Arsat itu saya
keluarga masih banyak di Surabaya, teman-teman di Surabaya rata-rata tahu saya lah, insya Allah. Saya orang lapangan juga di Surabaya. Orang lapangan. Lawyer ya Pak Hamdan? Ya, sekarang ikut lawyer. Belajar belum. Karena masih aktif, belum bisa lawyer. Oke, Pak ada Hamdan, tamu Surabaya, kita, jangan Pak. lupa kasih tahu Pak Hamdan ya. Para please Siap, tamu siap. kita yang baru berikutnya Bu Ernawati. Makasih Pak Hamdan ya. Semoga Abang Berarti ada Pak istiqomah ya Hamdani Bang ya. Usman juga ya? Iya, Ya. ada lagi. Pak Hamdani Usman temannya Bu Encenor. Mungkin Bu Ernawati dulu yang kedua Pak Erma, Pak Raplis. Iya. Silakan Bu Erna. Bu Ernawati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nih grup ini belum tahu sebelumnya. Kemarin dikasih tahu sama Pak Firman, ya Bu En, kita ikut belajar sama Pak Ustadz ini dulu kata Pak Firman kan. Kemudian coba saya ikut, alhamdulillah kebetulan Ustadz dan Pak Firman kebetulan dari SMA 3. Dulu saya juga mengajar di SMA 3 gitu. Sekarang udah pensiun. Sekarang sudah pensiun Pak, udah 6 tahun pensiun. Dulu sibuk dengan, kebetulan dulu saya mengajar matematik, sibuk pagi mengajar, sore ngasih les, sibuk itu dunia aja kira-kira. Kemudian habis pensiunnya tahun 2015, barulah mulai kita pergi mengaji ke sini ke situ gitu. Kemudian akhir-akhir ini kita belajar, ingin kita baca Al-Quran itu ingin kita tahu artinya dan maksudnya. Ikutlah kita misalnya di tamyiz, kemudian ada lagi menerjemahkan Al-Quran. Setelah itu dengan kita kemarin melihat itu lebih gimana rasanya tersangkut hati kita belajar di sini gitu. Nah, kira-kira untuk sementara waktu. Kemudian saya dari Padang. Pak Joko, dua Pak Joko. Jangan disebut Pak Yusuf, mohon disimpan Pak Yusuf, jangan dipancing. Pak Yusuf jangan panas-panasin Pak Joko ya. Pak Yusuf. Oke, cukup Bu Erna? Sekian dulu. Oke. Jadi Nggak ada yang perlu bertanyakan tentang materi tadi? Oh, materi yang tadi. Oh, Oke. kebetulan maaf Pak, saya terlambat masuknya udah iya. terakhir-akhir gitu. Oke Bu, mudah-mudahan besok tidak terlambat ya Bu ya. Amin, iya. amin. Alhamdulillah ya Ustaz. Ternyata Bu Ernawati guru awak ya Ustaz. Iya, guru awak Nek. Ya. Ibu Saripah ini juga murid Ibu dulu Bu Ernawati ya. Boleh Bu Saripah kita kasih waktu menyapa. Silakan sapa Nek. Assalamualaikum Ibu Erna. Alhamdulillah dengan sekian tahun kita berpisah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bisa bertatap muka walaupun lewat pengajian Ustadz. Alhamdulillah, moga-moga Ibu sehat selalu dan tetap nyaman berada di sini, insya Allah. Oke. Amin. Luar biasa nih. Oke. Baik, Pak Ustadz masih ada yang baru Ustadz? Siapa lagi Ustadz? Usman. Siapa Hamdani Usman ya? Ini Suharti Bahar nih Ustadz? Boleh Ya, ya. baru Ya, juga. ya. Silakan baru juga. Mana dulu? Oh ini nih. Oke, Bapak Ibu sekalian yang ini silakan. Yang ini tuh siapa dulu? yang baru Ustaz, yang baru kita bicara yang pendatang baru Ustaz. Iya, yang ini siapa? Betul juga Pak emangnya. Aku baru stok lama. Stok lama itu ya. Baru Oke, tapi stok lama. Ada Ibu Suharti ya. Silakan Bu Suharti Bahar Bu ya. Suharti. Silakan. Bu Suharti Bahar. Atau Ibu Tati juga bisa ini, Bu Tati baru juga. Ya, Bu Bu Tati Nurianti baru. itu Ustaz ya. Bu Kalau Tati. Ibu Nuriati udah lama. Lama Ya, juga ya. ya. Bu Tati. Ibu Tati ini udah hidup mic-nya nih. Hidup. Ya. Oke. Belum, Bu Tati ya udah. silakan Bu Tati. Bu Tati belum join audio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuriati, silakan. Pak Ustadz, saya sampai netes air mata. Apa? Yang tadi yang mengenai membaca Al-Quran terus setiap waktu, setiap saat itu akan tanpa dihisap. Nah itu dia Amin. saya sangat penuh gitu loh. Mudah-mudahan
kita semua termasuk di dalamnya ya Pak Ustadz. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuman saya karena saya lemot dalam artikan seperti semalam itu, jadi apa ya, kurang banyak kosakatanya Pak Ustadz. Insya Allah dengan latihan nanti insya Allah bisa Bu Nuryati ya. Saya juga dulu seperti itu, tapi dengan seringnya latihan, saya mohon pada Allah, ya Allah berikan kemudahan kepadaku untuk memahami Al-Quran ini. Insya Allah Allah tidak akan pernah mensia-siakan doa kita. Karena kita dekat sama Al-Quran, Allah tidak akan membiarkan kita terombang ambing. Insya Allah akan dibimbing oleh Allah. Jalankan terus Bu Nuryati latihannya. Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan Pak Ustadz, makasih ya. Amin, amin. Ya. Istiqomah Bu ya. Yang penting usahanya Ustadz ya. Ya. Iya. Oke, baik. Bu Suharti Bahar nih dipanggil Pak. Bu Suharti Bahar nih bisa nggak? Bu Suharti Bahar. Oke. Bu Suharti, bisa dengar kita Bu? Halo Bu Suharti. Oh, ya enggak? Pak Iman ada nggak? Pak Iman Sentosa. Yang lain ya? Iman Sentosa ya, Pak Iman Sentosa. Pak Iman Sentosa, ya. Pak Iman sudah live ya? Udah live. Oh iya. Ibu Yulia Cendana Pak tadi. Prof Yulia Jelita, Yulia Cendana. Lama nggak datang, Bu Yuli. Iya. Silakan Bu Yulia Cendana. Pengen melihat Bu Yuli. Mari Bu Prof, silakan Bu Prof. Profesor. Silakan Bu Yulia. Jadi malu. Bu Yulia. Bang Dani dan Bang Dani tadi. Bu Yulia silakan. Bu Yuli, ayo Bu Yuli. Bu Yel. Iya. Bu Yel. Hanya lagi di belakang dosa kayaknya Ustaz. Oke, kita ke Pak Ibu Itu aja. Bu Yel muncul. Itu Bu Yel muncul. Pak, coba nih. Silakan. Muncul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yuli ada. Waalaikumsalam. Ya. Ada Silakan, Bu. apa Pak? Silakan Bu. Mau cerita apa ya Pak ya? Oh, yang tadi Gimana tanya kabar Bu apa? Prof? Sehat Bu Prof? Kenapa lama nggak hadir? Oh, Dihisap. iya Bu, kadang-kadang gimana Bu, pagi-pagi harus ada yang dikerjain yang lain, kadang-kadang dengerin tapi ya. Ini juga segera mau live juga, mau ada pergi juga karena pagi ini ada pengajian rutin juga jam 7 berangkat. Maka kadang-kadang nggak ikut juga. Ya Prof, jadi nanti Prof itu dibebankan tentang nyamuk. Belum dilantik Bu ya, belum dilantik. Tapi udah lulus kan? Udah. SK 1 Desember katanya SK-nya Bu ya. Tunggu undangan Ustaz. Tunggu undangan. Oke. Nanti kalau lulus kita undang khusus ke room ini untuk merayakan hari apa itu ya, pelantikannya itu. Kita live kan. Bu Yel tadi ditungguin Pak Iman, akhirnya dia live nggak muncul Bu Yel. Oh ya Pak Iman. Pak Iman menungguin aku pula. Iya gitu, Pak Iman live Bu Yelnya muncul. Dia pergi aku masuk lah ya. Ya. Selamat dengan gelar barunya Prof ya. Berarti kita sudah 4 orang Prof kita di grup kita. 4. Alhamdulillah. Saya bangga dengan orang-orang yang mengkaji dunia, terprestasi dunia, tapi juga akhirat dikejarnya. Dia imbang dia. Bu Yulia Cendana ini latihannya sudah ayat 200 berapa? 230 kemarin saya lihat. Al-Baqarah 232 berapa kemarin Bu Yel? 221 Ustaz. 221. Alhamdulillah. Pak Herman yang wah mantap itu Pak Herman sudah itu. Itu sudah jadi asisten Bu, malah direktur sekarang Bu. Seret itu. Saya udah 255 Bu ya, tapi tiap habis sholat bacanya. Kursi Pak Yusuf. Iya. Tiap habis sholat 255. Oke, mungkin Bu Yel masih ada Bu Yel yang mau sambung? Enggak, mau siap-siap mau pergi juga nih karena jam 7. Ya, Manila. Oke, hati-hati Bu. Datang ya. meskipun cuma sebentar gitu ada gitu loh. Iya. Kangen ya.
Iya. Kangen. Ini loh, Buka lah yang kameranya juga dulu, lama biar- nggak biar- muncul itu biar Bu nenek lihat. Yuli, siapa Yuli? Yulia, Yang ini temannya Bang Buya Yosef. juga, temannya Buya itu. Yakni. Iya. Iya, teman saya juga. Lagi di Lagi Padang, sudah orang tuanya sakit, Bu. sakit. Oh, belum sembuh. Orang Itu tuanya anak sakit. Buya itu. Insya Allah nanti 3 atau 5 hari lagi bisa gabung lagi katanya. Itu kan rajin ya. Iya. Iya. Lah pamit Dad ya mau Ya, pakai sama-sama. Ya, selamat datang. Salam. Oke. Ada lagi Ustaz? Silakan, udah lelang Pak. Kayaknya udah lama Oke. semua. Ini Iwan bisa dengar kita? Iwan mau nanya nggak? Iwan? Silakan. Pak Iwan. Oh, sudah nggak ada ya? Masih ada tuh, masih ada Iwan. Ah, Wan, Oke, silakan. silakan. Wan. Mic-nya, Wan, mic-nya tolong. Mic buka. Oke. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu-Ibu semua yang kami hormati, alhamdulillah kami mendapat saudara-saudara yang baru dari berbagai daerah, seperti kata Ustadz tadi, dari berbagai latar belakang. Semua Cuma dari Padang kok. Bapak Pak Joko. Padang Bima, Padang Bima. Walaupun sama-sama saudara Flash, tapi rumah kami agak Bajauan. beda kabupaten. Oh. Tapi dake. Hati kami dake, Bu. Hati kami dake, Pak Duo. Nah, melalui Sumiko hati kita tambah dake. Dan apalagi dipertautkan oleh Al-Quran, serupa kece Bapak Ustadz tadi, insya Allah bisa Deke itu dekat ya. Iya, betul. Dake dekat. Hanya karena Dapat kosakata baru. Deke. Pokep. apa kata-katanya Bu? Deke, dekat. Akar katanya dakka. Akar katanya baje dakka. Kata-kata Dako ya, dako. pakai kol-kolah. Dako. Saya tidak banyak komentar, Ustadz, hanya komentar untuk diri sendiri. Saya akan berusaha untuk lebih istiqomah, itu saja sepertinya. Karena istiqomah itu salah satu tantangan yang cukup besar. Karena kadang-kadang bentuk ayam gadi betalu ya Ustadz. Iya. Nggak tahu. Pak Joko nggak tahu itu. Nggak tahu Pak Joko itu. Nanti saja menerjemahkan apa ayam gadi betalu. Ya. Nah ya Pak Joko ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi rahmat kesehatan dan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa saling. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk Bu Ince, sudah paham tadi Bu Ince ayam gadi Batalu? Deke dulu. Ayam gadi Batalu, Bu Ince pernah dengar itu kata-kata. Dimasukkan dulu ke catatan vocabnya. Ayam gadi batalu itu ayam ABG bertelur, Bu. Ayam ABG bertelur. Belajar Women chicken itu ya. Apa tuh? Ayam gadis bertelur, Bu Ince. Ayam ABG belajar Tahu, bertelur. ayam gadis bertelur itu berarti masih gadis tapi sudah punya anak. Oh, bukan. Ayam gadis bertelur, tapi jarang. Oh, begitu. Ya. Hari ini bertelur, besok enggak. Oh, itu Bu Anu tuh, Bu Yulia tadi. Mana dirasani. Apa tadi Pak? Ayam apa? Ayam gadis gadis. Ayam gadis bertelur. Ayam gadis bertelur. Oh, begitu. Ayam ABG bertelur. Iya, baik. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, siapa lagi nih kayaknya? Kayaknya Pak Saad Murdi siap-siap bertanya, Pak. Atau mengkomentarin Pak Saad Murdi kayaknya. Oke. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi agak terlambat lagi tadi. Terlambat karena tertahan di masjid. Ya. Oleh ada pembicaraan sedikit hujan. Itu baru sempat buka. Jadi apa yang dibicarakan tadi saya tidak paham tadi. Yang apa yang dibahas tadi itu. Jadi ya penting-penting kita apa sempat kita ikut. Kalau dapat rutinkan, apalagi tidak ada pekerjaan. Mengisi yang kosong, Pak. Kalau sekarang ini. Ya. Pak Dokter Saad terakhir di mana dinasnya, Pak? Saya di perguruan tinggi, Pak. Oh, Pak dosen juga nih.
Sudah pensiun, Pak. Kemudian di birokrat bukan ya? Pensiun. Dosen ya. Ya. Bulan Bulan Juni kemarin pensiun. Asli mana Pak Saad? Asli, kalau mencari asli itu susah juga, Pak. Dari mana-mana. Tinggal Jambi apa Palembang? Tinggal di Jambi, lahir di Jambi, bapak di Jambi. Kalau iya. ada keturunannya, ada dari Minang, ada dari Batak, campur. Dari bukan Minang, dari Jawa ya Pak ya? Bukan dari Jawa. Jawa ada. Jawa ada. Kalau dari Minang itu dari apa Angke. Angke, Angke. Ya. Agam. Ada juga teman Pak Herman orang Jambi tapi orang Lawang. Jadi besar di Jambi. Ahmad Hatib tuh adiknya kakek saya. Jadi beradik. Ahmad Hatib ke Mekah, adiknya kakaknya itu Muhammad Hatib ke Jambi. Dia ke Mekah, kakaknya ke Jambi. Iya. Itu sejarahnya gitu. Tapi terputus gitu kan. Iya. Buya Ahmad Khatib ya, Pak. Ahmad Khatib itu kakak adiknya. Nah, kakaknya itu ke Jambi. Kakaknya ke Khatib Al-Minangkabawi itu ya, Pak? Ya, Khatib Minangkabawi itu adiknya. Oh, berarti itu Ki Haji Ahmad Dahlan tuh, San? Ya. Ahmad Dahlan lain lagi itu, Pak. Tidak tahu saya. Saya yang tahu itu. Tinggal di Mekah kan? Ya. Oh iya benar. Muhammad Hatib itu, Ahmad Hatib itu kakaknya, adiknya, karena adiknya dikirim oleh bapaknya itu, kakaknya itu merajuk lari ke Jambi. Oh, merajuk. Halo, Bali. Ambek. Mungkin itu Pak Raplis sudah apa? Akak ada lagi mungkin tamu baru kita. Pak Samudi ada yang mau ditanya Pak Samudi? Ada materinya? Ada, sementara ada. Oke. Ada Pak Hamdani Usman ini Pak Raplis. Ya. Oke. Pak Hamdani, silakan Pak. Pak Hamdani Usman, silakan Pak. Ada kami. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai sekarang masih menyimak aja ini Pak Ustadz. Nanti mungkin lain kali baru bertanya. Cuma terima kasih cara Ustadz menyampaikan. Ya, mudahlah ini tidak monoton ya. Makasih banyak Ustadz bisa bergabung. Tapi sampai sekarang saya masih ini hanya menyimak aja dulu Ustadz. Nanti ada kalanya diminta komentarnya Pak tentang ayat kedokteran nanti. Insya Allah. Mungkin dikenalkan dulu teman-teman kita ada yang belum tahu tentang Pak Dokter ini di sini. Silakan mungkin diinformasikan ke teman-teman karena banyak yang baru juga di sini Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Saya sudah pensiun Pak Ustadz. Tadinya dinas kesehatan. Ya. Sudah pensiun sejak tahun 2013. Oh. Dinas kesehatan yang di kantor mana tuh Pak? Di Kuningan atau yang di apa namanya? Enggak, saya di kabupaten. Di dinas. Di dinas seperti Bu Ince juga. Kabupaten apa itu? Jogja ya, Pak? Bukan, pernah tugas di Janto. Oh. Janto daerah Sulawesi ya? Aceh Besar. Oh, Palembang. Palembang ya, Pak? Bukit Besar Palembang ya? Pak apa? Bukit Besar itu Palembang, Bukit Besar. Bukan. Aceh Besar. Oh, Aceh Besar. Ya. Oh iya. Jamto, Lamno gitu. Jamto. Iya. Tahun berapa dulu sih di Aceh Pak Hamdani? Tahun terakhir tugas itu dari 2008 ke 2013. Pensiun di Aceh. Iya. Setelah tsunami itu ya? Iya, setelah tsunami. Domisili di mana Pak Dokter? Sekarang di Tangerang Pak. Oh, Tangerang. Oke. Makasih banyak Pak Dokter ya. Pak Hamdani Tangerangnya mana Pak? Di Panongan, Kecamatan Panongan.
Kota Ya, Tangerang. Tangsel apa Tuh? kota Tangerang? Arah ini, arah Curug, sekolah pilot itu. Oh. Kabupaten Tangerang. Kabupaten ya, Kabupaten Ya, ya. Tangerang. Arah Curug. Baik Pak Hamdani, Benar, kenal sama Pak Hamdan sama Tangerang Jakarta Barat ya. Pak Hamdan dari Jakarta Barat. Jakarta Barat, Pak. Dekat Oh, Tangerang. Pak. Oh, ini. Pak Hamdan, saya 15 kilo Hamdani lagi ya. Tangerang. Tapi sering ke Sama-sama Pak. Hamdan juga. Sering ke Pak ini Pak Hamdani, sering ke Tangerang juga. Tadi saya itu kan IKM ini DPP-nya ketuanya Fadlizon itu, makanya saya di dalam. Iya. Iya, Saya iya. pengurus pusat di IKM. Jadi gitu. sering ke mana-mana gitu, mau keliling-keliling seluruh Jabodetabek. Iya. Kalau di Tangerang lagi booming itu sekarang apa IKM itu yang ketuanya kepala Koperasi Garuda Pak Delvi Patra. Oh iya. Menggantikan almarhum Doni Satria, orang Payakumbuh. Iya. Oh iya. Oh makanya udah ini Pak Hamdan ya punya rencana meninggalkan PNS-nya ya? Iya rencana Pak. Jadi menurut saran ke Pak Ustadz tadi memang saya begitu mau pensiun muda. Ngikuti ini juga Fadlizon. Saya nggak ikut politik Pak. Saya ikutannya nggak suka politik, sukanya sosial saja. Lawyer ya. KM Ikatan Keluarga Minang. Ya. Organisasi sosial. Jadi Sosial saja Pak, membantu Pak Hamdan masyarakat. tadi yang saran dirantau. saya Pak Hamdan. Siap. Itu saran saya tadi hitam putih. Jadi misalnya kalau kita di luar sistem kantor ya kita harus keluar. Jelas sikap kita. Kalau jalan itu sikap kita pilih salah satu. Kalau Siap. keluar Siap keluarin Ustaz, itu. siap. Akan dilaksanakan segera mungkin. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Amin. Makasih Pak Hamdani sudah. Mungkin Pak Rafi susul saya. Pak Joko kan di sini kita sudah bahasa Padang, itu perlu didengar biar ada balancingnya Pak Rafi. Saya kasih kesempatan Pak Joko bertanya atau berkomentar Pak Rafi. Kok semain channel. Semain channel. Jadi biar Pak Joko main channel dua terakhir Pak Rafi. Biar ada balancingnya. Silakan Pak Joko kali ya. Ya Pak Joko. Silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih. Jadi ya sekalipun memang mayoritas kelihatannya orang Padang, tapi sekali lagi kalau saya secara pribadi tidak masalah. Ya selama saya masih paham dari apa yang dibicarakan, insya Allah saya istiqomah Ustaz. Kita mengikuti terus. Di Jakarta pun saya juga banyak bergaul dengan teman-teman Padang. Jadi artinya kami nggak masalah Ustaz, nggak masalah. Insya Allah terus. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, saya ingin Ustaz bisa menguraikan ayat 8-nya, Ustaz. Ya. Ayat 8. Itu ada kata yuhasabu dan hisaba. Ya. Hisaban. Ya. Nah, itu sebetulnya itu maknanya apa sih, Ustaz? Oke. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan surah berapa, Pak? Al-Insyikaq ya. Alhamdulillah Pak Joko tadi bahasa Padang itu hanya sekedar penggembira Pak. Kalau kita nanti banyak Pak, kita juga Padangnya kita kurangin. Tadi karena apa aja, kangen-kangen aja. Nah kalau yuhasabu itu KKSAD Pak, pelakunya akar katanya hasaba, tapi dia pasif, KKSAD pasif.
Di hasabah itu menghisap, memperhitungkan. Jadi diperhitungkan, dihisap. Kita bahasa tadi hisap di apa ya, dihisap, diperhitungkan. Dikalkulasikan hisaban dengan perhitungan yang mudah. Jadi kalau hisaban itu kata benda, noun, ada tanwinnya. Jadi orang-orang yang seperti tadi yang diterima kitab sebelah kanan, maka kelak dia akan dihisap dengan hisapan yang semudah-mudahnya. Bahkan tanpa hisap ya. Itu. Jadi yuhasabu polanya tuh fa'ala. Bapak bisa buka kamus di kata-kata hasabah, nanti cari hasabah. Jadi kalau biar 102. Wih, pincer langsung tahu 102. 102. Soalnya yang mau saya tanyakan sama, ternyata udah ditanyain Pak Joko. Jadi Ranger hasabah. tadi tanya yang 408. Hasabah itu halaman berapa ya? 102. Oke, 102 dia itu hasabah. Tapi cari yang hasib, yang hanya. Di sini ada nggak yang hasabah? Nggak ada di sini ya. Hasibah polanya hasabah. Coba lihat di apa? Di Munawir. Di Munawir coba lihat. Hasabah di situ nggak ada. Saya lihat di Imam Yunus nggak ada. Di Munawir mungkin ada. Di Munawir, bentar ya. Munawir di halaman coba lagi Munawir. Udah. Hasabah di Munawir ada. Mas. Hasabah. Enggak siap-siap mau berangkat. Hasabah di kamu ini. Cuman Yunus ada kan Bu ya? Yang hasibah ada tapi pola fa'alanya. Fa'alanya yang nggak ada Pak. Ada baris kelima. Baris kelima. Itu kata bendanya itu. Mana dia? Hisaban kan kata benda. Kata benda, yang pelakunya, yang kata kerjanya. Ya subuh. Akar katanya maksudnya cari dulu hasabah. Akar kata udah. Iya, yang pola udah. fa'alanya, yang pola yang fa'alanya. Ya, nggak ada di situ. Yang fa'alanya yang nggak ada. Saya cari coba di. Iya ini kan yang hasibun ini yang menghitung kata benda ya. Ya, itu kata bendanya. Hasibun. Ada di apa? Di Munawir ada. Di Munawir ada. Hasibun. Munawir 261. Munawir 261. Isabun. 261. Munawir. 261. Ya, Munawir. Hasabah. Membuat perhitungan. Oh, kata kerja ya. Ya, membuat perhitungan. Kamu ke KSAD kan ya? Ya. KSAD. Jadi af'ala. Jadi membuat perhitungan. Polanya fa'ala. Jadi fa'ala. Dibuat perhitungan. Aja. Jadi maka kelak dia dibuat perhitungan yang mudah. Ya, itu hasabahu itu. Hasabahu. Hasabahu. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari atas berarti dengan 1. 261 Ya. Muhammad Yunus. Munawir. Enggak, Munawir. Oh, Munawir. Di Muhammad Yunus nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak. Iya. Kamu cek? 6. Belum, Ustaz. Harus diangkat dulu. Berat. Berat. Ini lengkap tapi kurang praktis. Berat. Iya. Ntar pakai yang software nggak boleh sama Bu ya. Oh, tidak boleh ada kata negatif. Gitu. Saya mau ngomong duluan kan. Hasabah. Itu di 261. 261 garis ke 6. 1, 2 ya, garis ke 6. Kamu membuat perhitungan. Itu dia. Hasabah kan ada tukang pola fa'ala ya. Iya. Ya, jadi maka kelak dibuat perhitungan kepada dia, hisaban perhitungan yang mudah. Itu terjemahannya ya. Mudah. Oh, jadi akar katanya hasibah atau hasabah? Bisa. Kan ada 3, hasibah, hasabah, hasubah. Iya, Kita untuk memastikan dia tiga-tiganya ada kan. Muhammad Yunus kan hasabah, di sini hasibah. Bukan karena yang dekat dengan menghitung, mungkin yang tampil yang hasabah itu karena menghitung gitu kan, menghitung, membilang. Karena ini kan perhitungan, maka
kita ambil yang hasabah itu. Kalau nanti menyangka, kita ambil yang hasibah. Kalau yang mulia mengambil hasubah. Jadi kita ambil yang menghitung tadi, yang hasabah. Baik. Ya, karena kaitan dengan hasabah itu kan memudahkan memperhitungkan ya, membuat perhitungan. Nah, gitu. Ya, Jaya? Iya, sudah paham. Mungkin tadi mungkin ada Pak Joko. Pak Joko Suranto cukup, Pak? Joko yang satu lagi. Pak Joko Suranto cukup, Pak ya? Udah pertanyaan. Pak Mulyadi. Kalau yang hisaban itu kata benda ya, Tat ya? Ya, hisaban dengan perhitungan. Kata benda, kata tanwinnya kan? Ada tanwin gitu. Hisaban. Ya. Ya, benar. Oke. Terima kasih, Tat. Oke. Mungkin Pak Joko Mulyadi lagi, Pak ya? Silakan Pak Joko Mulyadi. Ya Ustadz. Silakan, Pak. Yang tadi yang sama ayat yang sama ya. Ya. Fasaufa yuhasabu. Ya. Ini kalau sebenarnya misalnya ya. Sayuhasabu kan juga akan juga kan. Sama ya. Ya, bukan saufa tapi sa saja. Nah, satu perbedaan aplikasinya di mana pemakaiannya, kedua perbedaan makna. Kedua perbedaan maknanya, Ustaz. Iya. Saufa sama sa doang. Oke. Pertanyaan cuma doang tapi berat jawabannya, Pak. Sa itu kan akan ya. Biasa satu nempel di KKSAD. Di KKSAD ya. Nah, tapi saufa juga ada di KKSAD seperti sini kan. Kalau kita buka kamus sama-sama akan nantinya ya. Kalau sa itu Pak waktunya segera. Tapi kalau saufa itu agak sedikit agak lebih ke belakang ya kalau menurut orang-orang itu. Jadi karena kita kan di situ masuk dulu ke dalam orang berhitung kan itu kan menghitung itu kan. Jadi ada waktu jeda antara kalau jedanya lebih sedikit dan itu lebih memastikan satu kepastian. Kalau di sini kan saja ya. Nah, antara beda dengan saufa dan fa lebih cepat ya. Saufa itu kayaknya ada jeda waktu. Nah, jeda waktu ini sebenarnya di mana kita pada saat fasaufa yuhasabu, saya mengartikan saufa itu kita ada di bawah naungan arasnya Allah. Jadi ada jeda waktu kita menunggu untuk dihisab. Tapi penungguan kita itu tidak membuat kita menderita, tapi kita tetap di bawah naungan arasnya Allah. Seperti seolah-olah kita sudah mau masuk surga, tapi ada di pelataran surga. Nah, itu kalau saya saufa itu. Dari tadi kata-katanya. Krosa sudah di halaman, sudah di halaman surga. Jadi kalau saufa itu ada jeda ya. Ada jeda dikit. Kalau nanti akan, sa juga akan. Jadi nanti itu agak sedikit ada jeda. Kan ada juga saufa ta'lamun, kelak. Kan di ayat apa ada saufa itu. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, kala saufa ta'lamun. Nah, kalian akan melihat nanti. Sa dengan fa itu, Pak. Sa lebih cepat daripada sa gitu. Ya, saufa lebih cepat dari saufa. Ya, gitu. Lebih cepat gitu. Jadi saufa itu ada jeda waktu. Dia sama-sama segera tapi lebih cepat mana gitu. Sa gitu, Pak. Benar, Pak. Sa lebih cepat. Sa lebih cepat. Itu Pak Joko ya. Komentar tentang yang lain nggak apa-apa? Tentang Padangnya Pak, ada komentar Pak? Ya. Diperiksanya KTP-nya doang Pak Joko. KTP itu nomor KTP sudah jadi nomor NPWP. Oh, nggak cek suhu sama peduli lindungannya, nggak bisa cek KTP doang. Peduli lindungi. Sejak kapan Bu Cek? Mulai 1 Desember katanya. Iya katanya, saya baru baca-baca WA aja. KTP apa katanya, Pak? KTP? Nomor NPWP. Jadi NPWP otomatis nomor NPWP otomatis dari nomor KTP. Dulu kan terpisah, harus diurus sendiri. Ini otomatis. Alhamdulillah. Terus Ya, yang ada itu gimana Bu Cek? Yang ada Ya. itu NPWP yang udah ada gimana, hilang? Apanya? Relate. Ya kan sendiri. Kita udah punya, Itu mungkin apakah pemutihan semua ya? Saya juga belum tahu Ya, teknisnya by sistem berarti dipindahkan di Iya, Dirjen kelihatannya Pajaknya. itu akan ada pemutihan langsung kelihatannya. Saya belum Itu- baca aturan teknisnya. Itu saufa atau sabu?
peputihannya, Pak. Saufa, Pak. Saufa. Masih kelak. Oh tapi iya. saya nggak tahu apakah kan masih kakak SAD kayaknya ya. Jadi Bu Ince, anak SMA kelas 1, kelas 2 udah langsung jadi wajib pajak. Iya, punya KTP ya. Iya. Nanti dia dapat uang lebaran dipajak juga tuh. Langsung punya nomor NPWP. Ampau dipajakin. Ya, Pak Joko belum habis pertanyaan Pak Raplis. Masih ada pertanyaan kayaknya. Unek-unek belum lepas kayaknya. Ada satu ayat lagi Pak Joko main. Kalau grammar tata bahasanya sebenarnya kalau di surat ini nggak terlalu sulit ya Ustaz ya, karena ini pelakunya kan perempuan ya, jadi sama maupun ardu itu ya jaga perempuan gitu. Ya, jenisnya perempuan. Ya emang membayangkan langit terbelah itu juga agak nggak kebayang gitu, orang sekarang juga nggak kebayang karena langit itu kan sebenarnya ruang dan waktu sekaligus gitu ya. Jadi terbelah itu seperti apa? Kalau kita definisi sekarang terbelah itu dia bukan wadah gitu, dia nggak berupa zat padat atau zat air atau gas sekalipun nggak gitu. Ini yang nanti akan menjadi kejutan besar di hari kiamat nanti yang menyaksikannya gitu ya. Semoga kita tidak menyaksikan. Mudah-mudahan kita nggak sampai ke sana. Ya makanya itu menjadi pertanyaan ilmu pengetahuan yang besar juga sebenarnya langit terbelah itu seperti apa gitu. Iya. Dia mau tahu nanti menjawabnya. Iya. Apalagi kaum sebelah bulan terbelah, laut terbelah aja belum percaya dia. Ya. Ini yang hal yang memang di luar rasional kita saat ini. Kalau terhadap Padang Pak nggak ada komentar Pak? Kalau Padang tuh saya iri aja kalau komposisinya masih kalah. Kalau insya Allah emang yang mengakrabi Al-Quran di majelis ini banyak akan menjadi penghuni surga kelak. Amin. Amin. Maka saya iri aja kebanyakan ke orang Padang gitu aja. Jadi kita ikut orang Padang ya Pak Joko ya. Menurut terpaksa ya kita harus mengadaptasi selera kita Bu. Iya, karena saya sudah Pak. Udah mulai belajar makan rendang tuh Bu. Saya udah sering makan rendang. Kemudian rumah makan Padang Jogja juga biasa, jadi Padang manis. Saya 4 hari di Padang, rasa makanannya beda sama di Jakarta. Banget. Iya. Semua pedas. Apalagi ke tempat Bu Ince tuh di Lombok. Iya, pedas. Lombok enak. Pedas juga kan, lebih pedas dari Padang tuh Pak. Karena beda rasanya beda. Apa namanya? Rempahnya beda. Ayam, iya. Lawang apa? Taliwang. Ayam taliwang. Pleci. Plecing yang pedas itu. Penting. Terus ujung plecing. Plecing kangkung. Aduh, mantap nih Bu. Kalau Pak Joko masih cah kangkung manis-manis nih. Tadi gimana tadi kita lanjut apa kita tutup? Lanjut, Pak Firman, lanjut dulu Pak. Ada satu Pak Firman yang mau tanya ini. Saya lihat dari tadi Pak Firman. Mungkin kita kasih kesempatan Pak Firman dulu. Oke, Pak Firman, silakan Pak Firman. Saya nanya karena saya masuk ke tengah jalan gitu, jadi saya mungkin sedikit minta maaf sama Pak Ustadz kalau misalnya gitu ada gurauan saya yang kurang pas terhadap Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun ternyata setelah saya baca berguru itu ada etikanya Pak Ustadz. Jadi mohon maaf kalau seandainya gurauan saya tidak pas untuk seorang guru, barangkali saya mohon maaf gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oh, di sini kita berdiskusi aja Pak, antara guru dan murid seimbang aja di sini, jadi nggak ada masalah. Tidak perlu ada sekat-sekat di antara kita. Untuk penyemangat Pak Firman. Tidak ada sekat-sekat di antara kita. Insya Allah kita sama duduk sama tinggi, berdiri sama atas, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nggak ada. Insya Allah. Maksud saya begini Pak Ustadz,
yang saya pribadi, Pak Ustaz. Jadi maksud saya kalau di Padang itu ada kata nanampe gitu, Pak Ustaz. Jadi kata nanampe itu ada menurun, ada menaiki, apalagi ada mendatar. Jadi jangan sampai nanti kalau saya lihat etika berguru itu kan di Al-Quran kalau nggak salah ada juga, jangan engkau tinggikan suara engkau terhadap Nabi gitu. Jadi kalau saya bawain ke sini, ini saya ibaratkan tinggikan kita, sarang tiang. Nah, kita sudah berada di di hadapan Nabi gitu. Jadi kalau saya angkat suara saya, berarti saya mengangkat suara saya di depan Nabi gitu, Ustaz. Mohon maaf kalau saya salah. Masih jauh dari Nabi, Pak. Kita diskusi aja. Tenang-tenang aja, Pak. Enggak ada masalah. Kita discuss, kita biar hidup aja suasananya, Pak. Enggak ada masalah, Pak. Tenang aja. Kita tahu semuanya. Teman-teman tuh hatinya bersih semua di sini, Pak. Enggak ada. Kalaupun dia ngomong tuh supaya apa aja, supaya suasana hidup, enggak ada masalah. Tenang aja, Pak Firman. Maksud saya ini hati saya, bukan saya. Enggak apa-apa. Pak Firman kan memintakan maaf kita semua. Kalau kami ini banyak guyon dengan Ustadz, seandainya itu tidak pas. Saya senang guyon-guyonan teman-teman ini. Nabi juga bercanda sama teman-temannya. Kalau nenek-nenek tanya kan, ya Rasulullah, apakah nenek masuk surga? Oh, nenek nggak masuk surga. Nangis nenek itu kan. Nah, setelah itu dibujuk oleh Nabi, bukan itu nenek jadi muda lagi nanti. Bercanda itu. Lalu pernah juga Nabi diundang orang, si Fulan ngundang. Oh, yang matanya putih itu ya? Enggak, Rasulullah matanya biasa aja. Toh matanya kan ada putih kan katanya. Nah, putih matanya kan. Lalu ada seorang ibu-ibu yang naik unta. Loh, ibu kok anak unta dinaikin katanya. Loh, ini kan bukan anak unta, Pak ya Rasulullah. Bukankah setiap unta adalah anak unta kan? Nah, bercandanya seperti itu. Jadi artinya ada lagi makan kurma bijinya ditaruh di tempat ahli ya. Gitu. Ustaz, mungkin begini Ustaz. Kalau saya melihat kerisauan atau apa di Pak Firman tadi begini ya. Saya melihat Pak Ustadz ini, Pak Firman, mungkin Pak Ustadz ini mungkin sangat sering berorganisasi ya. Jadi dalam organisasi itu kan rasa azas egaliter itu sangat biasa gitu. Jadi saya pikir, tapi tentu kita ada batas-batasnya ya Ustadz ya. Ya. Jadi selama batas-batasan itu tidak melampaui, saya pikir no problem gitu. Ya. Kan gitu. Jadi kita tidak juga terlalu apalagi sampai mengkultuskan, itu berbahaya. Enggak. Ya. Makanya saya Pak Raplis tidak pernah mengatakan itu murid saya, enggak ada. Itu peserta saya. Karena saya takut kalau saya dikatakan guru. Terus terang ngeri saya. Jadi saya katakan peserta Al-Sani saya bilang. Nah, pernah saya mengatakan itu murid saya, enggak ada. Peserta saya. Jadi saya menjaga juga. Kalau di majelis ilmu agak santai bercanda nggak apa-apa. Kalau ikut bah ya nggak boleh itu ya. Itu waktu khutbah Jumat ya. Kita biar cair aja sini Pak. Kalau barangkali sudah tidak ada Ustaz, kita tutup dulu aja Ustaz. Oke, kita lanjut dulu. Kalau serius saya terus belum nanya. Ustaznya ngantuk semua. Oh, ini ada menanya Pak Zaryono, silakan. Oke, silakan. Iya, sabar menanti. Dari rumah makan sabar menanti. Telanai pura. Oh iya. Iya. Ada beberapa. Ini ayat 1 sampai ayat 6. Ya, di belakangnya tasukun sepertinya pelakunya hiya. Apa karena langit dan bumi itu muannas gitu ya, Pak? Ya. Pas. Itu oh gitu ya. Jadi bahasanya pun enak gitu, bisa sama tata kemudian ada ya itu ya ron ya. Semenarik itu ada gaya bahasanya itu mengalahkan para penyair-penyair. Memang pada saat itu Nabi Muhammad dari itu pada masa orang-orang jago-jago buat syair gitu ya. Nah, inilah yang daya tarik keunggulan Al-Quran. Ada satu pertanyaan saya yang ayat 6 yang cerita tamu diundang Allah kita sebagai tamu gitu kan. Ini kalau diartikan wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Nah, kenapa Allah, mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan kenapa Allah tidak mengatakan kamu akan menemuiku gitu. Kan Allah mengatakan kamu, tapi kenapa bukan kamu akan menemuiku, tapi kamu akan menemuinya. Yang ada di dalam pikiran saya mungkin Allah menunjukkannya itu membesarkan memang Allah itu
nggak sama gitu, mengagungkan dirinya sendiri atau gimana Pak Ustaz pengertiannya Pak Ustaz? Tadi sudah saya terangkan dikit Pak ya. Jadi bukan menemui di sini Pak, tamu. Kamu akan menjadi tamunya. Ya tamu itu ya. Tamunya. Ada Jadi terjemahan sama tamu, tafsir ya tamuku atau tamunya gitu Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Oke, jadi menemui dengan tamu. Tamuku, ya. Jadi kan mungkin di lain nanti ada kata-kata tamuku ya. Tapi di sini tamunya itu artinya antrian dulu, kita ramai-ramai dulu. Jadi di pelataran surga tadi rangkaian itu dulu. Nanti ada yang mengatakan seperti malaikat katakan kamu jadi tamunya nanti ya. Jadi di sini tidak langsung disambut oleh Allah ya, tidak langsung disambut. Nanti Allah itu menampakkan diri pada saat kita sudah kumpul semua kali. Ini ada hadis nanti saya coba baca. Itu hadis nanti ada saatnya nanti begitu kita penduduk surga sudah masuk semuanya, maka Allah akan menampakkan wajahnya. Itulah puncak kebahagiaan penduduk surga pada saat melihat wajahnya Allah. Nah di sini belum seolah nanti kita di sini masih dalam himbauan ya ayyuhal insanu. Ini panggilan mungkin kalau menurut saya dari para malaikat ya. Dia para malaikat. Jadi malaikat yang berkata, wahai manusia, sungguh kalian itu sudah bersungguh-sungguh mencapai Tuhan kalian. Nah kan ila rabbika. Berarti yang menyatakan di sini adalah pihak lain. Maka dikatakan di sini wa famulaki. Karena hanya mengatakan rabbika. Tapi kalau rabbi, mungkin baru famulaki. Nah, jadi gramatikalnya seperti itu Pak Sarjono. Jadi mungkin maknanya kita antri dulu sini. Nanti ya, ibaratnya kita masuk ruangan rapat presiden. Nah, nanti pada saat udah kumpul semuanya, presiden masuk. Nah, itu kira-kira apanya. Ya, Pak. Jadi ini mulaku itu beda. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi lebih tinggi nilainya mulaku daripada mungkin nanti laka. Nah, orangnya jadi tamu ya. Iya. Oke, kita kedatangan tamu. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Kita datang tamu Pak Muhammad Khairi dari Brunei, tapi kita tutup dulu. Nanti habis itu kita sambung lagi Pak Rablis ya. Oke, karena siap. sudah jam 7 ya. Bang Khairi sabar dulu ya. Bang Khairi sabar dulu ya. Kita tutup dulu nanti kita ngobrol ya. Iya. Bang Haki juga nggak kebagian Ustaz ya. Nanti kita tutup dulu, nanti kita buka lagi, kita diskusi. Oke. Untuk Bu Ince juga besok sekalian Ustaz di bonus besok ya Bu Ince ya. Besok 7. Tadi sudah. Tadi sudah. 7 langsung. 7 langsung tapi fa'ala. 7 6 boleh. fa'ala jadi enggak ditanya. Yang non fa'ala aja. Oke, non fa'ala, kalau fa'ala udah biasa lah ya. Iya. Sip. Silakan satu tutup Pak Rablis ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pantas kita ucapkan adalah alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah SWT karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas sebagian dari ayatnya, dan juga kita sangat akrab berdiskusi pada pagi hari ini. Tentu ini semua adalah berkat rahmat Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup pertemuan ini, saya atas nama pembawa acara mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Akhir kata, kita tutup pertemuan ini dengan bacakan alhamdulillah dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah pagi ini rame Pak, tadi angka 33 saya lihat tadi angkanya. Alhamdulillah. Ya, 33. Sudah difoto Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sama Bu Neti, sama-sama rajin-rajin ya Bu ya. Tumen udah dipoto Ustaz. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tadi. Udah dipoto tadi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya assalamualaikumnya Pak Herman. Kayaknya sedih. Pak Herman sedih kayaknya. Belum. Masih ada ngucapin salam aja. Tapi salam nggak sedih ya. Ya Pak Herman. Iya. Assalamualaikumnya agak berat, agak sedih ya. Assalamualaikum. Cuy pulang Patang Ustaz. Nanti nggak jadi keluar tuh Ustaz. Nanti nggak jadi keluar akhirnya. Dan kayaknya pas pergi itu saya lihat assalamualaikum. Karena kita kan assalamualaikum tegas kan. Assalamualaikum. Ustaz.
sehubungan dengan adab tadi. Yang penting Ustadz jangan tersinggung aja, itu aja. Kalau tersinggung Ustadz bilangin lah Ustadz gitu ya. Enggak apa-apa. Kita ini kan biasa, intinya. nggak ada masalah. Iya. Kan masing-masing kita punya rumah. Rumah itu nyaman kita berada di situ. Toh yang bercanda itu kan enggak, gimana tuh ini kamu kan enggak. Kita bicara umum saja. Karena pada saat menyampaikan, saya tuh nyaman kalau ada dialog. Saya nggak mau monolog. Justru di situ letak kelebihan kita, dialog itu. Nah dialog itu biar hidup dia sedikit tambahin lah apanya. Yang bukan itu ingat kembali waktu kita latihan KKSAD dulu Ustaz. Bolak-balik gitu kan. Lucu jadi kan ketawa ribut. Apalagi kayak ideal ya. Iya, disuruh berhenti nggak berhenti. Tunggu, lanjut. Fa'ala, bla 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 bla. Stop salah kan, terus ya kan. Ya, tenang Pak Firman, ada masalah. Pak Firman jadi nggak ada masalah, insyaallah. Ya, itu yang penting Ustadz nih, kita kan kalau berlebihan nanti Ustadz tersinggung gitu. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi suasana belajarnya jadi enak. Nggak ada masalah. Sebentar Ustaz, saya mau nyapa Pak Hamdan nih sebentar. Pak Hamdan nih. Ya. Pak Hamdan Caniago, sorry, Pak Hamdan. Ya. Pak Hamdan punya nomor telepon Pak Hamdan. Nanti bisa saya kontak, saya ada perlu ngomong sedikit itu. Pak undang sekali di grup kita Pak Rabdes. Oke. Pak Hamdan. Sudah masuk grup. Belum kayaknya. Belum. Diundang aja. Pak Herman belum masuk grup tuh Pak Hamdan ya Pak Herman. Iya, para please juga jadi admin juga itu. Enggak. Admin kok, admin. Admin buat admin. Saya jadi admin. Yang di mana Pak Herman? Sahabat. Al-Sani dan sahabat. Al-Hasani dan sahabat. Bisa Pak. Masukin ke grup Pak. Tapi nomornya bisa dicatat di sini Pak Hamdan? Ya bisa. 0812. Sebentar Pak, saya terjah. 0812. Oke. 8277. 8277, oke. 4277. 42? 77. Saya jawab miss call ya Pak? Iya. Pak Hamdan kita masukkan ya ke grup ini ya, Al-Hasani dan sahabat ya Pak ya. Oke, siap. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nanti saya yang masukin Pak. Kita muslim semua situ Pak Hamdan ya. Siap Pak. Muslim semua Pak Hamdan. Muslim semua, Muslim semua, kita bisa berpromosi, berkenalan di situ Pak Hamdan. Oke Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tadi yang dari Brunei tadi Ustadz kok keluar juga dia? Udah pergi? Nggak ada nih, udah nggak ada. Oh, itu nggak apa-apa biar. Mungkin pengen ikutin pengajian dulu Ustaz. Pak Bihaki nih. Kali pengen ikut pengajian tapi dia udah selesai ya keluar juga. Iya. Pak Bihaki kali ya. Pak Bihaki gimana perkembangan Pak Bihaki sekarang? Pak Bihaki. Ingatin Pak Iman kelas buka baru lagi nanti jam 8 ya. Nah libur kemarin libur juga kelas jam biasa. Kamu jatuh bangun mental itu 3 kali udah. Gimana? Kita bubar. Hah? Nyambung lagi. Terus lagi tadi 3 kali. Siapa dong? Iya ini gangguan internet nih kayaknya. Iya, kayaknya. Dari kemarin kan ini WA juga terganggu. Iya. Malam susah banget nyambungnya itu, makanya nggak masuk malam. Kita lagi asik-asik, taunya kita doang ngomong sendiri. Pak Firman di mana ini? Nanti lagi jalan terus, kemarin jalan Palembang. Bu Incenur, ini di mana nih Bu Incenur? Siapa nih Bu Incenur? Siapa Pak? 971 nomornya apa tuh? No, dari Dubai. Ini dari Dubai. Dubai. Oh Dubai ya. Oh Dubai, UEA. Oh iya. Iya. Negaranya Dubai. Beda negara, kawan juga ya Bu ya? Iya. Oh alhamdulillah. Banyak. Ibu mendunia. Iya. Mendunia ya. Yanti dari Dubai. Alhamdulillah. Oh 971 ini Dubai ya? Aduh. Dubai ya 971. Mbak Tanti namanya ya? 9 ya, iya.
Iya, Mbak Tanti. Yanti. Tanti di sini. Yanti. Itu Tanti. Betul. Oh, Yanti ya. Yanti. Yang nulis Tanti kan dia sendiri kan? Enggak, Bunce itu, Bunce Nur. Oh. Coba dia Yanti kok, Pak. Yanti. Tanti. Ditulis Yanti, coba lihat. Tadi saya menarik Bapak yang kan. Berarti Bunce Nur salah nulis cerita. Minang sekaligus yayasannya. Nanti saya bicara tentang itu kan. Pak Pamdan. Atau nanti nomor saya coba, nomor saya ini Bapak aja diklik apa? Di ininya pakai WA, di ping aja pakai WA. Ya ini nomor rumah tangga Pak Ceh. Yanti, ya Yanti. Bukan Tanti, Yanti, ye. Oh, berarti salah ya. Nanti Bapak ping aja di WA, ini ada WA langsung ini, ya. Oke, saya tunggu Pak. Ya, makasih. Ya, itu habis. Deal. Oh iya, saya salah nulis yang di bawah. Ya, yang betul Yanti. Ya, saya udah bilang Mbak Yanti di situ. Yanti, ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, sejak kita Zoom dibuka, saya merasakan perkembangan luar biasa ya. Jadi saya sekarang diundang ke banyak grup Muslim. Ada tambah 3 grup lagi saya. Yang anggotanya ratusan orang. Nah, di situ saya lihat peluang pasar sangat tinggi. Jadi mungkin nanti saya minta pasar apa mesin? Pasar untuk belajar Quran orang. Jadi saya diundang ke grup Muslim, banyak undangan itu 3 atau 4 grup ini. Anggotanya satu grup itu 100, ada yang 150. Nah, saya lihat mereka judulnya pahami Quran ya. Tapi mau ngomong ya ngetiknya tuh bahasa Indonesia. Jadi nulis tuh misalnya innallazina kafaru, menulisnya pakai tulisan bahasa Indonesia. Jadi mungkin kita akan berikan pembenahan itu nanti. Ya. Mungkin Bang Yusuf bisa saya undang bareng mereka ya. Nanti kalau mereka minta aplikasi keyboard bahasa Qurannya, termasuk juga komputer saya, Bang Yusuf, saya misalnya memposting di YouTube kan nggak bisa tulisan Al-Quran ya. Nah, gimana caranya itu? Yang itu loh pindah. Gimana Bu ya? Di laptop saya untuk keyboard Al-Qurannya, keyboard bahasa Arabnya. Gimana caranya? Itu di Word-nya nanti di set. Nah, nanti saya dituntun nanti ya. Mudah-mudahan pelan-pelan udah bisa saya nanti. Nah, saya akan banyak diundang banyak. Ustaz, jangan sampai Ustaz ganti pula nanti keyboard laptopnya. Enggak. Bingung lagi yang bahasa Indonesia. Itu pola iftalah tapi kan dikasih Bang Yusuf pola apa? Iftalah baru ganti. Gantung pola yang kasih Bang Yusuf nanti. Iya betul. Kalau di Cina keyboardnya pakai tulisan kanji Cina. Jadi insya Allah saya lihat sejak kita buka Zoom ini memang saya melihat luar biasa perkembangannya. Tadi ada yang masuk pakai inisial FZ, saya tahu juga. Itu nggak tahu tuh apa Ustaz Freddy. Begitu masuk langsung pin terus sampai akhir, gitu kajian selesai langsung left. Apa komentarnya apa pinnya? Nggak ada kemana, di sana tanya nggak jawab, Japri nggak jawab. Jangan-jangan ngerekam juga ya? Ini ngerekam saja, dia begitu kajian selesai tutup, dia langsung left. Ngerekam ya? Bisa ngerekam? Iya, masuk nggak? Kayak jelangkung Ustaz. Jadi datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Video Buya di pin, dia kan nampak lagi ceramah tuh wajahnya di close up. Nah itu direkam. Nanti jadi di konten YouTube kan nampaknya ceramahnya, yang penceramahnya aja. Oh, dari mana tahu Bang Yusuf itu? Dari mana tahu di pinnya tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Kan pin ini sebentar ya, Mupin Buya ya. Mupin Buya ya. Ya. Nampak enggak di semat tanda paku? Oh iya, ya peta kuning itu ya. Nah, tanda paku nampak enggak? Pak Herman tanda paku di layar Buya enggak? Enggak. Layar Ustaz. Enggak. Pak Herman lihat enggak Pak Herman? Yang di Buya. Ya. Coba ulang. Tadi harus ini dulu dilihat dari. Bukan Buya di Ambo di akun Yusuf. Oh Yusuf.